Halo guys, sebelum nonton video ini jangan lupa di like dulu ya. Dan yang paling utama, jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe. Ya teman-teman, terima kasih. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Suryananda di channel Quina TV. Channel yang pastinya selalu memberikan info-info terbaik tentang aplikasi VTube. Di video kali ini saya ingin menjawab dan sekaligus membenarkan dari seorang penulis yang beberapa hari lalu membuat berita tentang aplikasi VTube. Di berita itu dia buat pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 2 jam 20.30 WIB. Artikel tersebut berjudul VTube Praktik Haram Berdalih Bisnis Iklan di Aplikasi Video. Ya, sekarang kita baca dulu sedikit artikelnya. Ada banyak masukan kepada penulis agar membahas mengenai bisnis VTube. Sebagaimana share for pay, VTube juga booming di masyarakat. Keduanya sudah banyak digandrungi oleh kaula muda kita. Karena resah, beberapa warganet mengontak penulis secara khusus. Baiklah, kali ini kita hadirkan soal VTube. Apakah VTube merupakan skema Ponzi? Ini pertanyaan utama yang harus kita jawab. Sudah terang benderang bahwa hukum skema Ponzi adalah haram. Namun untuk menetapkan apakah VTube ini mengikuti skema Ponzi, ini yang wajib kita buktikan di atas kertas. Regulasi VTube. Berbicara mengenai ada atau tidaknya regulasi ini merupakan syarat pokok yang harus kita cari. Sebab VTube merupakan platform yang mengumpulkan dana masyarakat. Setiap usaha pengumpulan dana masyarakat wajib keberadaannya diketahui dan mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK karena berhubungan dengan keselamatan dana nasabah. Di sini dia menyebutkan kalau VTube merupakan mengumpulkan dana masyarakat ya. Ini dari sini aja dia sudah salah ya. Penulis ini dari sini aja dia sudah salah kalau VTube ini mengumpulkan dana masyarakat. VTube ini gratis, 100% gratis, daftarnya gratis. Nggak ada VTube meminta uang sepeser pun dari member. Jadi dari mana Anda mengetahui kalau VTube mengumpulkan dana masyarakat ya? VTube ini nggak nerima uang sepeser pun dari member. Kalau ada VTube yang daftarnya membayar, itu bukan VTube yang asli ya. Itu VTube palsu kalau yang membayar. Di sini 100% gratis. Bahkan saya di VTube ini nggak pernah mengeluarkan uang sepeser pun. Malah saya yang dapat uang di sini. Dan VTube bukan lembaga keuangan. Jadi bukan kewenangan OJK untuk menangani VTube. Oke ya, dipahami. Jadi kalau nggak tahu jangan sembarangan aja menulis. VTube bukan lembaga keuangan dan bukan kewenangan OJK untuk menangani VTube. Oke? Di dalam lampiran itu nomor 8 PT Future Viewtech atau VTube dengan alamat terlampir diketahui sebagai yang terlapor sebagai perusahaan dengan platform VTube yang menyelenggarakan jasa investasi dengan menjanjikan penghasilan pada kisaran 200.000 sampai 70 juta yang patut diwaspadai. Oke ya. Di sini saya jelaskan lagi kalau VTube bukan investasi ya. Di VTube ini kita paket-paket bintang itu ada bintang 1, bintang 2, bintang 3. Nah, semakin tinggi paket bintang kita, semakin besar penghasilan kita. Nah, ini bukan investasi. Bukan termasuk investasi ke perusahaan ya. Ini salah satu investasi pribadi ya. Ini bukan investasi ke perusahaan. Ada yang orang menginvestasikan dananya ke perusahaan. Nah, itu baru bisa disebutkan bisnis investasi ya, karena itu ke perusahaan. Nah, kalau di sini kita menginvestasikan untuk pribadi, investasi pribadi. Ada orang-orang di sini yang ingin secara instan. Jadi di VTube ini kita boleh melakukan percepatan dengan cara beli PP ya.
Di Pitup ini boleh kita beli PP dan belinya bukan ke perusahaan. Karena perusahaan itu tidak menerima uang sepeser pun dari member-membernya. Kita beli PP itu ke sesama member. Jadi Pitup nggak nerima uang sepeser pun dari kita. Jadi ini dibolehkan ya. Ini dibolehkan karena ada orang-orang yang ingin instan di sini. Dengan beli paket bintang yang lebih tinggi, dia akan mendapatkan langsung keuntungannya. Contohnya beli bintang 6 ya. Ada orang punya uang nih. Saya beli bintang 6, modalnya 10.000 PP. Dirupiahin itu 148 juta ya. Kira-kira seperti itu, 148 juta. Nah, di bintang 6 penghasilannya selama 40 hari itu akan menjadi dari 10.000 PP menjadi 13.500 PP. Ya, dari 10.000 menjadi 13.500 berarti untungnya modal 10.000 jadi 13.500, untungnya 3.500 PP. 3.500 PP kalau dirupiahkan menjadi 50-an juta lebih. Sudah pasti untung dong kalau orang punya modal di sini beli PP. Jadi itu perusahaan masih memberikan kesempatan ke member-membernya. Dan belum tentu nanti akan diperbolehkan lagi. Karena ini hanya untuk saat ini memang dibolehkan member-membernya untuk melakukan percepatan. Dan itu bukan investasi ke perusahaan ya. Jadi itu hanya investasi pribadi kita. Oke ya, dipahami ya. Lanjut. Sumber penghasilan Pitup. Menurut pengakuan dari salah satu situs Pitup yang sudah diblokir oleh Kominfo tapi masih bisa dilacak jejaknya, bahwa sumber utama penghasilannya dan sekaligus yang digunakan untuk membayar membernya adalah sebagai berikut. Yang pertama dari para investor yang memasang iklan di Pitup. Ya benar. Sama halnya di YouTube, para YouTuber dapat income dari banyaknya subscriber. Benar. YouTube dapat pemasukan dari banyaknya yang nonton video YouTube. Lalu para investor pasang iklan di YouTube dengan total budget miliaran bahkan triliunan. Oke. Alhasil berdasarkan keterangan dari mereka, Pitup membayar membernya lewat sumber penghasilan yang didapat melalui banyaknya subscriber dan jam tayang yang dia samakan dengan YouTube. Pendapatan lain-lain diperoleh dari pihak sponsor yang bekerja sama dengan Pitup dan melakukan publikasi di saluran Pitup. Adapun member Pitup mendapatkan penghasilan dari 3 kategori poin yang didapatkan. Yang pertama, personal point. Personal point didapatkan melalui formulasi penyelesaian misi berupa menonton video iklan yang muncul selama 10 menit tanpa skip. Wow, ini sudah salah ya. Muncul selama 10 menit tanpa skip. Kita nonton iklan nggak sampai 10 menit ya bos. Oke ya, saya lanjutkan dulu. Sebanyak 10 video per hari. Jumlah poin view member ini dapat dijual belikan dengan member lain dengan jalan menyetor mata uang rupiah. Semakin banyak jumlah view yang dikumpulkan, level member akan semakin meningkat. Jumlah view otomatis meningkat akibat adanya pihak member baru yang menjadi downline-nya akibat transaksi referral. Oke ya. Di sini saya jelaskan sedikit masalah personal point. Yang dia jelaskan ini salah ya. Kita menyelesaikan misi di sini memang 10 iklan. 10 iklan dalam sehari. Tapi bukan satu iklannya 10 menit. Ya. Satu iklannya itu sekitar ada yang 5 detik, 7 detik, 10 detik. Dan untuk saat ini iklan terpanjangnya itu hanya 15 detik. Jadi sangat sedikit di sini. Ini iklan yang muncul selama 10 menit tanpa skip. Waduh, ini sangat memboroskan kalau seperti ini ya. Ini pemahaman yang sangat salah. Sudah saya bilang, ini penulis yang tidak mengerti tapi sok ngerti. Oke ya. Lanjut. Kedua, referral point. Sistem referral viewpoint ini memungkinkan seorang member untuk bagi hasil dengan rekan-rekannya. Misalnya dengan 5% viewpoint yang diberikan kepada saat setiap rujukan. Semakin banyak berbagi poin dengan member lain yang menjadi referral, semakin banyak pula viewpoint yang bisa didapatkan oleh seorang member lama yang menjadi upline atau leadernya.
Ya, kalau di referral point ini kita mendapatkan 5% dari referral kita, ya. Dan ini banyak disalah artikan. Ada yang bilang ini MLM, ya. Ini salah, ini bukan MLM. Referral point kita hanya mendapatkan 5% dari satu tingkat di bawah kita aja, ya. Kalau member kita ngajak teman lagi, itu kita nggak mendapatkan poin sama sekali. Jadi kita hanya mendapatkan satu tingkat di bawah kita aja. Kalau teman kita ngajak teman lagi, itu kita nggak dapatkan apa-apa di sini. Beda dengan MLM. Kalau MLM kita mendapatkan sampai kedalaman berapapun, yang di atas itu akan tetap mendapatkan poin. Di sini beda, ya. Di sini beda. Oke? Yang ketiga, group point. Dalam skema grup ini, seorang member memerlukan 1 kurang lebih 10 poin guna menebus tugas. Wah, apa ini? Menebus tugas. Istilahnya semacam biaya pendaftaran. Wow, namun tidak dengan rupiah melainkan dengan poin. Untuk kategori kelas bintang 1 terendah. 2. Memiliki anggota referral sebanyak 20 hingga 40 anggota tergantung pada peringkat kelas levelnya. Wow. Oke, ada 5 peringkat berbeda dalam kelas grup poin ini yang sama-sama dengan tingkat tebusan poinnya. Secara berturut-turut adalah sebagai berikut. Bronze 10 poin, silver 100 poin, gold 500 poin, platinum 1000 poin, diamond 1500 poin. Apa maksudnya ini? Dari mana ini ya? Dari mana dapat bronze 10 poin? Bronze ini tidak membayar ya. Untuk ke peringkat bronze ini kita tidak memerlukan poin. Oke ya. Ini penulis yang nggak tahu tapi so ngerti nih. Bronze itu syaratnya 20 referral kita dan 20 exposure. Nggak ada untuk ke peringkat bronze itu membayar poin. Bronze, silver, gold itu nggak ada yang namanya membayar poin ya. Untuk bronze 10 poin, untuk silver 100 poin. Wow, ini sangat salah ini ya. Anda harus mengerti dulu marketing plan P2P ini seperti apa, baru Anda bisa menulis. Kalau Anda sudah gabung dan tidak mengerti marketing plan P2P-nya, ini akan jadi salah nantinya. Mungkin ya Anda mungkin sudah pernah bergabung di P2P, tapi Anda tidak memahami marketing plan-nya, jadinya pemahaman Anda jadinya salah di sini. Kalau Anda sudah gabung di P2P, pelajarilah dulu. Jadi agar paham dulu marketing plan P2P. Untuk ke bronze itu nggak ada bayar 10 poin, untuk ke silver itu nggak ada bayar 100 poin. Itu peringkat ya. Itu peringkat itu prestasi di sini. Di P2P ini itu sebuah prestasi dan tidak bisa dibeli. Untuk paket bintang 1, bintang 2, bintang 3 sampai bintang 6 itu bisa dibeli. Tapi kalau prestasi itu nggak bisa dibeli. Pahami ya? Untuk ke diamond nggak bisa kita beli dengan poin. Untuk ke diamond itu ada syarat-syaratnya lagi. Oke ya? Yang kecil aja untuk bronze. Untuk ke bronze kita itu butuh 20 referral dan 20 exposure. Kita nggak perlu yang namanya poin untuk ke sana. Oke ya, dipahami ya? Waduh, ini banyak salah ini artikelnya ini. 1 poin setara dengan $1, ya itu benar. P2P bermula dari aplikasi gratis. Sebagaimana YouTube, P2P dapat diikuti oleh peserta dengan jalan mendaftar lewat aplikasi gratis yang disebar lewat Google Play Store. Catatan yang terpenting untuk kita perhatikan adalah 1. Pengeluaran keuangan dilakukan ketika member hendak meningkatkan jumlah view point dengan jalan membeli view point pihak lain. Ya enggak dong, di sini gratisan juga bisa untuk naik bintang. Saya nggak pernah bayar di sini, saya nggak pernah beli PP di sini. Orang yang mau beli PP itu orang yang mau sukses secara instan, ya itu boleh, tapi karena belinya bukan ke perusahaan, belinya ke sesama member. Kalau ada uang kenapa enggak, itu nggak dilarang ya.
Kedua, peningkatan level dapat dilakukan dengan jalan membayar berupa poin dan memiliki syarat jumlah anggota dengan jumlah tertentu. Wow, itu salah ya. Level ini untuk mengurangi biaya penarikan. Level ini, peningkatan level ini untuk mengurangi biaya penarikan di sini. Jadi di Pitup ini ada biaya pencairannya. Dan biaya pencairan itu ditentukan oleh level-level kita. Nah, level kita memang berdasarkan experience. Experience itu tergantung dari berapa banyak orang yang kita ajak. Jadi kalau kita tidak punya experience, kita di level 1 itu 0 experience, biaya penarikannya itu 50%. Jadi tanpa punya member satu orang pun di Pitup ini kita bisa melakukan pencairan. Hanya biaya potongannya 50%. Untuk naik ke level 2 kita butuh 200 experience. 200 experience itu dari mana? Dari kita ngajak temen. Ya, ngajak temen. Satu orang temen akan menambah 50 experience. Jadi kalau untuk naik level 2 kita butuh 4 temen. 4 referral baru kita naik ke level 2, maka biaya penarikannya sudah 35%. Kenapa ada biaya penarikan? Pasti teman-teman bertanya, kenapa sih di Pitup biaya penarikannya cukup besar gitu ya? Jadi biaya penarikan ini, teman-teman harus tahu, biaya penarikan ini bukan untuk Pitup, bukan untuk perusahaan. Tapi biaya penarikan ini akan dibagikan ke member lagi. Member yang mana? Member yang berprestasi. Yang seperti apa? Yang sudah mencapai bronze, silver, gold, platinum, diamond. Orang-orang yang berprestasi inilah yang akan mendapatkan biaya-biaya penarikan tadi. Setiap hari biaya-biaya pencairan member itu akan dikumpulkan. Seluruh member dikumpulkan dan akan dibagikan nanti ke orang-orang yang berprestasi tersebut. Itu tujuannya biaya potongan ini. Bukan untuk perusahaan ya. Dan di sini juga tidak tanpa ngajak teman, kita juga bisa melakukan pencairan dengan potongan 50%. Jadi kalau kita mau kurang, ya kita ajak keluarga kita ceritakan kepada teman-teman kita tentang aplikasi Pitup ini. Saya di sini juga diajak teman, ya. Saya bisa sukses di sini. Jadi kalau teman-teman yang diajak gabung di Pitup, kalian bisa lebih sukses duluan daripada yang ngajak kalian di sini. Oke? Jadi, kata kuncinya 1. Jual beli view point, ya. Pitup ini jual beli view point. Oke ya, saya jelaskan sedikit. Memang ya di Pitup ini untuk mencairkannya itu dengan menjual view point. Kenapa view point itu kita jual? Karena view point itu sangat berharga. Satu view point itu nilainya $1 ya. Satu view point itu nilainya $1 itu untuk saat ini. Kedepannya itu bisa semakin mahal harga view point itu. Makanya view point itu kita jual. Sama dengan aplikasi-aplikasi lain. Contohnya saja aplikasi baca berita yang sudah banyak ya di Play Store. Aplikasi baca berita itu emang iya poinnya langsung jadi uang. Kan harus ditukar dulu. Poinnya harus kita tukar. Ya sama kalau di Pitup poinnya kita jual. Karena poinnya sangat berharga. Kalau di aplikasi berita, 1 poin gak ada harganya. Di aplikasi baca berita. Di Pitup, 1 poin itu $1. Luar biasa harganya ya. Makanya di sini dijual view point itu karena berharga. Yang kedua, view point yang disetorkan sebagai biaya pendaftaran. Wow. Di sini gratis. View point disetorkan sebagai biaya pendaftaran. Ya, di sini gratis ya, teman-teman. Malah perusahaan yang memberi kita dengan memberi modal misi gratis. Dari misi gratis itulah kita bisa naik bintang 1, bintang 2 sampai bintang 6 nantinya. Jadi di sini kita daftarnya gratis. Perusahaan yang sudah membakar uangnya untuk memberi kita modal gratis. Oke, yang ketiga, setiap poin bernilai uang. Ya benar, 1 poin nilainya $1. Yang keempat, 1 poin, oh ya udah benar. Yang kelima, poin dapat cair ketika ada anggota baru yang membeli. Bagaimana jika tidak ada anggota baru yang membeli? Jawabannya tidak akan cair. Wah, salah ini ya. Ini nomor 5 poinnya salah besar ini. Wah, ini poin
itu kita jual ke orang-orang yang ingin membeli PP. Bukan orang-orang baru, tapi orang-orang yang ingin membeli PP yang melakukan percepatan. Itu orang-orang yang membeli PP. Bagaimana jika tidak ada yang membeli PP? Perusahaan yang akan membeli PP, ya. Saya jelaskan sedikit siapa aja yang akan membeli PP kita. Yang pertama, member. Member yang ingin melakukan percepatan membeli PP. Yang kedua, pengiklan. Pengiklan yang mau masang iklan di Pitup, mereka diwajibkan beli PP. Oke ya, harus dipahami. Yang ketiga, kalau PP kita nggak laku, perusahaan yang akan membeli PP. Selama 7 hari PP kita nggak laku di pasaran, perusahaan yang akan membeli. Nah, nanti sebentar lagi insya Allah dalam tahun ini akan ada e-commerce. Belanja online. Seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Viewpoint kita itu bisa kita gunakan untuk membeli barang apa aja yang ada di e-commerce-nya nanti. Jadi nggak mungkin pipi kita nggak ada yang beli. Oke ya. Kemudian alhasil mencari anggota hukumnya menjadi sebuah keharusan bagi setiap member karena berkaitan erat dengan mengkonversi viewpoint menjadi dolar atau rupiah. Waduh. Di sini nggak wajib mencari ya. Di Pitup kita mengandalkan personal point, kita bisa mencapai ke bintang 6. Di bintang 6 dengan mengandalkan personal point, kita sudah keuntungan bersih itu sudah 30-an juta selama 40 hari. Kalau kita sudah bintang 6, itu tanpa merekrut bisa ya. Tanpa merekrut itu bisa. Wow, ini sangat salah ini. Dengan demikian jelas sudah bahwa Pitup merupakan bisnis berselubung video periklanan dengan pendapatan membernya dari uang yang disetor oleh member baru. Waduh, member baru ini kita di sini gratis bayarnya, Bang. Di sini gratis, Bang. Tanpa keberadaan member baru, viewpoint tidak bisa dicairkan. Waduh. Yang secara tidak langsung bertentangan dengan pengakuan Pitup yang membayar anggotanya berbekal sharing hasil kerja sama periklanan. Waduh, ini penulis yang nggak tahu tapi sok tahu ini. Di sini member yang baru gabung itu bayarnya gratis, Bang, nggak bayar, Bang. Jadi seorang upline itu nggak mendapatkan dari downline. Ini bukan skema Ponzi yang Anda jelaskan di atas tadi, ya. Di sini gratis 100%. Kalau di skema Ponzi ya, kita mendapatkan keuntungan dari yang di bawah. Yang baru gabung, kita yang di atas mendapatkan keuntungan. Yang di bawahnya lagi begitu juga mendapatkan keuntungan dari yang baru daftar. Di Pitup ini enggak ya, Bang. Di Pitup ini daftarnya gratis, Bang. Kemudian yang terakhir, bagaimana motif akad fikih Pitup dan apa unsur yang dilanggar? Kata kuncinya ada pada viewpoint. Saat viewpoint seorang dibeli oleh orang lain, maka itu menandakan bahwa viewpoint tersebut berperan sebagai harta. Dan harta ini syah secara fikih karena berjamin dolar dan dapat dikuasai sepenuhnya oleh pemilik akun ya. Ketika terjadi penyetoran viewpoint yang disertai ketentuan wajib memiliki anggota sebanyak 20 hingga 40 orang rujukan, menandakan bahwa pihak leader mendapat upah dari anggota baru tersebut dan bukan dari perusahaan. Waduh, ini sudah saya bilang tadi kalau member baru di sini daftarnya gratis, Bang. Ingat bahwa anggota baru hanya bisa membeli viewpoint dari leadernya. Waduh, ini salah lagi, Bang. Ingat bahwa anggota baru hanya bisa membeli viewpoint dari leadernya. Wow, member di sini di Pitup ini bisa membeli viewpoint ke siapa aja melalui link exchange counter. Oke, Abang ya. Abang salah menulisnya ini. Alhasil pendapatan semacam ini termasuk akad jualan yang rusak tidak sah sebab bonus yang didapatkan oleh pihak leader
tidak berasal dari Pitup tapi dari anggota baru sehingga hukumnya adalah haram. Waduh, ya kalau seperti itu ya abangnya salah. Di sini itu member daftarnya gratis. Sudah saya jelaskan tadi ya. Leader tidak mendapatkan penghasilan dari member yang baru daftar, Bang. Di sini daftarnya gratis, Bang. Oke, sampai di sini. Jadi kesimpulannya, penulis ini tidak tahu tapi sok tahu. Mungkin beliau ini sudah pernah gabung di Pitup tapi tidak paham cara kerjanya jadi merasa tertipu atau gimana ya. Mungkin atau beliau ini belum gabung di Pitup tapi sok tahu Pitup. Dia melihat berita-berita dari luar tentang ini Pitup ini tapi dia nggak tahu apa isi dalamnya Pitup. Jadi pahami dulu marketing plan-nya ya Bang ya. Pahami marketing plan Pitup baru Abang bisa nulis di sini. Oke, semoga info dari saya ini bermanfaat buat teman-teman semua yang baru gabung di Pitup, yang takut kalau Pitup ini penipuan. Di Pitup ini tidak ada sama sekali orang yang ditipu. Kalaupun ada berita-berita hoax yang bilang Pitup mau dibubarkan oleh OJK, itu beritanya kapan? Dilihat ya, beritanya kapan. Sampai sekarang Pitup nggak dibubarkan tuh, malah Pitup sekarang makin berkembang ke versi-versi terbaru. Jadi OJK tidak punya kewenangan di Pitup ini. Pitup ini legalitasnya sudah lengkap, izin usahanya ada, dari Kominfo ada, izin komersil ada. Jadi semuanya sudah lengkap. Jadi teman-teman nggak perlu takut di Pitup ini. Tidak ada terbukti Pitup ini bisnis penipuan. Oke, sampai di sini. Terima kasih.